Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait dengan format laporan analisa jabatan yang akan teman-teman ambil datanya di lapangan. Jadi minggu depan mulai ambil data. Tugas Anda adalah membuat guide wawancara sesuai yang arahan dari Bu Endang sebelumnya dengan format laporan berikut ini. Kita contoh di sini ada sebuah jabatan X gitu ya, misalnya ya. Kemudian di sini memiliki unit kerja. Unit kerjanya apa? Kalau di sini misalnya staf UPT Perpus misalnya, unit kerjanya apa ya Bu UPT Perpus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ikhtisar jabatan. Itu merupakan pemaknaan dari makna jabatan tersebut. Kalau di sini dimaknai bahwa pustakawan itu adalah orang yang melayani mahasiswa dan pengguna perpustakaan, meminjam, mengembalikan, dan perpanjangan buku dan lain sebagainya. Nah, nanti silahkan teman-teman ambil datanya dari subjek yang akan atau jabatan yang akan Anda ambil jabatannya. Jadi kalau di Anajab itu tolak ukur yang benar itu bukan dari deskripsi job desk yang ada di perusahaan, tapi malah ke apa yang mereka lakukan kesehariannya. Mungkin akan berbeda dengan deskripsi job desk dengan yang mereka lakukan. Nah, itu kan menjadi penilaian tersendiri apakah mereka memiliki workload yang kelebihan atau malah tidak ada kerjaannya. Nah, itu akan menjadi evaluasi tersendiri. Kemudian setelah ikhtiar jabatan ada uraian jabatan. Yang mereka lakukan sehari-hari itu apa? Silahkan ditanyakan buat guide wawancara yang betul bagaimana menggali apa yang uraian tugas yang mereka lakukan dalam sehari-hari. Contoh di sini adalah melayani mahasiswa, menerima karya ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang dikasih kode P itu tugas-tugas pokoknya, T itu tugas tambahannya. Misalnya tugas tambahannya menjaga ujian, kan petugas perpus, TU, dan lain sebagainya kan sebetulnya tugas utamanya bukan menjaga ujian, tapi hanya tambahan nanti diberi kode T. Kalau yang intinya dikasih kode P seperti ini ya. Nah, kemudian setelah uraian tugasnya, nah bahan kerjanya. Nah, kalau di sebuah jabatan perpustakaan, pustakawan itu bahan kerja adalah ada software slime, ada repository, ada Turnitin. Nah, untuk apa penggunaannya? Untuk melayani sirkulasi buku, menginput karya-karya ilmiah yang ada, itu penggunaannya. Nah, selain bahan kerja, itu ada perangkat kerja. Kalau menggunakan software itu, perangkat kerjanya atau alat kerja adalah ya komputernya, untuk menjilid buku ya alat jilidnya, barcode readernya, dan lain sebagainya. Contohnya misalnya TU. TU tugasnya ngapain sih? Ngeprint surat. Misalnya membuat surat itu bahan kerjanya apa? Misalnya kertas. Untuk apa? Mencetak surat yang telah dibuat. Kemudian perangkatnya apa ya? Tentu saja komputernya, printernya untuk mendukung bahan kerja yang sudah disiapkan. Kemudian hasil kerjanya apa? Ada dua macam hasil kerja, yaitu hasil manajerial dan non manajerial. Hasil manajerial itu merupakan hasil yang merupakan bentuk istilahnya adalah untuk memanage pekerjaannya dengan baik. Kalau non manajerial itu hanya administrasi. Contoh misalnya staff HRD. Itu hasil manajerialnya apa? Mampu pengelolaan administratif database karyawan terpenuhi dengan baik. Kalau non manajerial berarti dia melakukan administratif tersebut. Jadi ada dua macam ya, hasil manajerial maupun non manajerial. Mungkinkah sebuah jabatan itu ada hasil kerja non manajerial? Ada. Nah, misalnya manajer itu kan yang non manajerial nggak ada. Ada juga yang hasil kerjanya itu semuanya non manajerial. Contoh misalnya admin misalnya, mungkin ada semuanya non manajerial. Jadi tidak usah dipaksakan sesuai dengan jawaban dari responden Anda. Tanggung jawabnya apa? Misalnya tanggung jawab seorang manajer itu memastikan semua pekerjaan sesuai dengan SOP dari perusahaan. Nah, tanggung jawab ini beda-beda. Bisa kalau admin ya memastikan semua administrasinya berjalan lancar. Kalau manajer memastikan semua SOP dalam pekerjaan HR itu
berlaku sesuai dengan SOP yang ada. Ya, kemudian wewenang, kalau jabatan itu belum tentu semua punya wewenang memberikan pengambil keputusan. Jadi kalau misalnya TO gitu kan dia nggak punya wewenang untuk pengelolaan keuangan misalnya. Jadi bisa jadi ini semuanya hanya misalnya wewenangnya apa, memvalidasi surat itu atasannya. Kalau bawahannya yang nggak punya wewenang, bisa jadi dia memang full administrasi kayak helper misalnya, ya itu semuanya ada di atasannya. Kemudian nama jabatan yang ada di bawah jabatan ini mungkin bisa jadi tidak ada, nggak punya bawahan, ya kayak helper, admin, satpam itu bisa jadi nggak punya bawahan. Tapi mungkin ada juga yang korelasi jabatan dengan jabatan yang lain. Misalnya seorang TO itu korelasi jabatannya dengan apa? Dengan misalnya IT, unit kerjanya di mana, dan hubungannya apa? Segala sesuatu administratif yang berhubungan dengan IT itu bisa jadi dengan bagian IT, kepegawaian, keuangan. Misalnya seorang HRD berkaitan dengan jabatan staf keuangan, ya unit kerja bagian keuangan, hubungannya apa? Penyelesaian gaji karyawan. Kemudian kondisi dan lingkungan kerja, ada tempat kerja, sirkulasi kerja, sinar dan cahaya, kebersihan, suara dan ruangan. Ini silakan ditanyakan sesuai dengan kondisi kerja di lapangan. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi persepsi Anda, karena Anda paling ke perusahaan hanya sekali, 2 kali, atau kalau Anda bekerja di sana ya tetap sesuai dengan jawaban dari responden Anda. Kemudian risiko bahaya, setiap jabatan memiliki risiko bahaya masing-masing. Tentunya semua jabatan punya potensi bahaya. Misalnya seorang TU lama di depan komputer berkaitan dengan ketegangan matanya, minus atau apa yang lain ya. Seorang yang bekerja di lapangan bisa kecelakaan kerja. Jadi semua jabatan sangat mungkin ada potensi kecelakaan kerja, atau bukan hanya kecelakaan kerja, potensi resiko bahaya. Syarat jabatan, jadi di dalam, kalau tadi job desk itu berkaitan dengan uraian jabatannya, tugas jabatannya. Nah, kalau syarat jabatan ini berkaitan dengan job spek atau job spesifikasinya. Nah, syarat jabatannya apa di sini? Pangkat golongan sebelumnya misalnya harus memiliki pangkat golongan apa. Kalau nggak ada ya kosongi. Pendidikan minimal SMA, kursus atau diklat minimal memiliki pelatihan misalnya CHCCP atau dan lain sebagainya. Ya. Kemudian keterampilan, kondisi fisik, temperamen kerja yang harus dimiliki. Temperamen kerja yang perlu dimiliki itu merupakan kemampuan soft skill yang dimiliki seorang yang memiliki jabatan tersebut, pemangku jabatan tersebut. Misalnya seorang teller bank itu berarti kan dia harus punya ketelitian kerja yang tinggi. Setelah itu kualifikasi jabatan itu yang seorang yang menjabat di tempatnya itu atau yang diwawancara, nama pegawai, tanggal lahirnya, tahun pengangkatan menjadi pegawai dan seterusnya, dan prestasi yang diharapkan dari jabatan yang ia kelola saat ini. Kalau di sini yang diharapkan misalnya peningkatan jenjang pendidikan dan karir yang jelas, jadi kemudian peningkatan atau roadmap jenjang karir yang baik, yang jelas, dari staff HRD menjadi section head, kemudian bisa menjadi debt head. Nah, itu menjadi prestasi kerja yang diharapkan. Kemudian silakan tanda tangan yang membuat itu merupakan karyawannya yang Anda wawancara, kemudian konfirmasilah ke atasan yang Anda wawancara. Dengan bukti apa? Tanda tangan legalisasi di sini. Kemudian buatlah laporan secara umum bahwa bagian TU misalnya dikepalai oleh seorang apa yang bertanggung jawab kepada siapa. Staf TU tidak membawai jabatan yang lain.
istri jabatannya sudah memberikan gambaran secara umum dan lain sebagainya, orang tugasnya sesuai dengan tupoksi atau bahkan tidak sesuai dengan tupoksinya dia, hasil kerjanya sudah sesuai atau belum sesuai, tanggung jawab dan berdasarkan keadaan dimiliki pegawai, ini sudah menunjang kemampuannya atau bahkan tidak menunjang kemampuannya. Laporan umumnya seperti itu. Silakan teman-teman kerjakan mulai pertemuan berikutnya, dan berikutnya silakan ambil data ke lapangan, setelah itu presentasi hasilnya. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.